Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gelvin Gevani, saya berasal dari kelas 1D D3 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, ya, sebelumnya nomor NIM saya itu 2001052069. Baiklah, saat ini saya ingin menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Medan Elektromagnetika. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan mengenai flux listrik. Baiklah, sebelum kita menjelaskan apa itu flux listrik, sebaiknya pertama kali kita lebih memahami terlebih dahulu apa itu medan listrik. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan N per C atau bisa dibaca dengan Newton per Coulomb. Untuk rumus medan listrik yaitu E sama dengan F per Q. F merupakan gaya Coulomb dan Q merupakan besaran muatan uji dan E merupakan medan listrik. Bisa kita lihat di sebelah kiri terdapat gambar dari muatan positif dan muatan negatif. Untuk muatan positif, arah energinya akan menjauhi dari titik pusat. Untuk muatan negatif, arah energinya akan masuk ke dalam atau mengarah kepada titik pusat. Selanjutnya apa itu flux listrik? Flux listrik adalah hasil kali antara kuat medan listrik E atau medan listrik dengan luas bidang A yang tegak lurus dengan medan listrik serta banyaknya garis gaya medan listrik yang menembus suatu luasan. Di sini terdapat satu gambar dan ada A, E, dan DA. A merupakan luas bidang yang menembus satu bidang dan E merupakan medan listrik. E menembus bidang sesuai dengan luas. Kalau A menembus bidang sesuai dengan bentuk bidang. Bisa kita lihat sebagai contoh flux miring. Bisa kita lihat contoh di sini. Untuk titik A ini bersifat mengikuti arah bentuk bidang atau flux. Jika fluxnya miring, maka A-nya akan mengarah miring juga. Untuk E, selalu lurus jika flux atau bidangnya miring, maka E-nya tetap lurus. Untuk jalur E, bagaimanapun dalam bentuk bidang yang maupun miring atau lurus atau rebah, maka jalur E pun maka akan tetap lurus. Untuk garis A, jika A ini bersifat menyesuaikan terhadap bidang. Jika bidangnya miring, maka arah titik A pun akan miring juga. Jika bidang bersifat tegak lurus, maka A-nya akan lurus juga. Untuk rumus flux miring yaitu flux sama dengan E dikali A kali cos theta. E merupakan medan listrik, A merupakan luas permukaan, theta sama dengan 0 derajat. Garis medan listrik berhimpit dengan garis normal. Selanjutnya itu flux tegak. Nah, bisa kita lihat di gambar, sesuai gambar. Untuk garis E, karena bentuk bidangnya tegak lurus, maka garis E-nya pun lurus. Dan A pun begitu. Karena bidangnya tegak lurus, maka A-nya pun memiliki garis yang lurus. Untuk rumus flux tegak itu flux sama dengan E dikali A dikali cos theta. E dikali A dikali cos 0. Karena cosnya 0, maka berubah menjadi 1. Jadi flux E dikali A dikali 1, maka menghasilkan E kali A. Selanjutnya itu flux tidur. Flux tidur untuk arah E-nya mengarah ke samping. Nah, untuk titik A, karena fluxnya tidur, maka arah titik A-nya akan mengarah ke arah atas. Flux tidur. A tegak lurus dengan bidang. Untuk
Di gambar ini bisa kita lihat bahwa titik A membentuk satu sudut, yaitu sudut 90 derajat. Maka untuk rumus dari flux tidur yaitu flux sama dengan E dikali A kali cos 90 derajat. Cos 90 derajat merupakan 0. Jadi jika E dikali A dan dikali 0, maka akan menghasilkan 0. Baiklah, selanjutnya itu hukum Gauss. Hukum Gauss merupakan hukum mengenai flux listrik yang melewati satu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan yang dilingkupi. Permukaan tersebut dibagi dengan konstanta permitivitas ruang hampa. Baiklah, untuk hukum Gauss memiliki dua jenis muatan. Yang pertama itu muatan di luar, yang kedua itu muatan di dalam. Untuk muatan di luar tidak bisa kita mencari jumlah muatan yang ada di dalam, karena muatan di luar terletak di luar suatu bidang. Untuk muatan di dalam, kita bisa mencari jumlah muatan terhadap bidang karena posisi muatannya terletak di dalam suatu bidang. Untuk rumus muatan di dalam bidang yaitu flux sama dengan Q di dalam dibagi sigma 0. Muatan titik. Suatu partikel atau satu titik yang bermuatan listrik. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada sebuah titik. Kita anggap saja titik ini merupakan titik Q, plus di mana Q plus merupakan titik pusat, R merupakan penentu jarak, dan P merupakan medan muatan. Berikutnya itu langkah-langkah penyelesaian muatan titik. Untuk menyelesaikan penyelesaian muatan titik, yang pertama itu membuat permukaan garis. Bisa kita lihat pada gambar ini. Kenapa muatan garis di sini bukan muatan garis. Kenapa bentuk bidangnya kita memilih lingkaran? Karena bentuk titik, karena permukaan garis awalnya berbentuk titik, maka permukaan yang bisa melingkupi titik tersebut yaitu lingkaran atau bola. Makanya kita memilih lingkaran. Untuk langkah kedua yaitu menghitung flux total. Untuk mencari flux total, kita bisa menggunakan rumus flux sama dengan E dikali A sama dengan E dikali A kali cos theta, E dikali A kali cos 0, maka menghasilkan EA. Dan A-nya kita rubah menjadi 4pi R kuadrat. Kenapa bisa menjadi 4pi R kuadrat? Karena kita menggunakan bangunan atau bidang lingkaran. Makanya A berubah menjadi 4pi R kuadrat. Langkah ketiganya itu menyelesaikan hukum Gauss menggunakan rumus flux Q di dalam per sigma 0. Fluxnya kita ganti menjadi E4pi R kuadrat sama dengan Q per sigma 0. Selanjutnya itu muatan bidang. Muatan bidang adalah muatan yang didistribusikan merata pada permukaan sebuah lempeng atau bidang dengan luas tak berhingga, yang dipresentasikan oleh kerapatan muatan permukaan. Oke, di sini terdapat gambar di mana P merupakan sebagai titik pusat. Bukan titik pusat, sebagai titik ujung. Jika kita ingin mencari medan muatan bidang pada titik P yang berjarak pada R, untuk mencari R, kita bisa menggunakan rumus R kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini terdapat DEY atau garis potong dari DEY, dan di sini terdapat titik DEX. Dari gambar ini, kita bisa mencari skalar komponen dari X, karena medan-medan parsial DY akan saling menghilangkan hingga persamaan medan yang diperoleh sama dengan E sama dengan PS per 2 sigma 0 dikali AN. Baiklah, selanjutnya itu
pertanyaan terakhir yaitu hubungan medan titik dengan medan muatan. Dengan muatan bidang, maaf. Untuk menentukan hubungan muatan titik dan muatan bidang, kita dapat menalarkan sebuah balon yang dihubungkan atau diikat dengan Van de Graaff, dan kemudian pada balon tersebut kita beri sejumlah muatan yang sama. Sehingga balon tersebut akan saling tolak-menolak dan membentuk sudut theta. Bisa kita lihat pada gambar. Garis ini merupakan sebuah titik tumpu di mana jika titik tumpu ini bertemu dengan balon yang memiliki jumlah muatan yang sama, maka balon tersebut akan bersifat tolak-menolak terhadap satu benda yang berada di tengah atau titik tumpu ini. Jadi maka akan menghasilkan sebuah sudut, itu sudut theta. Sekian. Baiklah. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.